Perkenalkan, saya Jaka. Saya akan membagikan pengalaman horor saya sewaktu mendaki Gunung Gede. April 2016. Saya bersama 3 teman saya merencanakan untuk melakukan pendakian gunung. Saya yang waktu itu sedang bekerja, memutuskan untuk mengambil cuti selama 3 hari demi memenuhi janji saya ke teman-teman untuk mendaki gunung bersama. Setelah berdiskusi, kami semua sepakat untuk melakukan pendakian pada tanggal 9 April 2016. Pada awalnya, kami akan mendaki ke Gunung Salak. Namun, menimbang beberapa hal, kami membelokkan rencana awal dan mendaki Gunung Gede via Cibodas. Waktu itu, yang berangkat ada saya, Huda, Imam, dan Paul. Kami berempat berangkat dari Depok menggunakan 2 sepeda motor. Saya berboncengan dengan Huda, Imam dengan Paul. Singkat cerita, kami baru sampai di base camp Gunung Gede pada malam harinya. Sampai di sana, kami nggak langsung melakukan pendakian. Salah satu faktornya karena kami sudah lelah di perjalanan. Kami pun memutuskan untuk tidur di base camp sambil menunggu pagi. Pagi pun tiba. Kondisi kami sudah fit kembali setelah beristirahat semalam. Setelah melakukan beberapa persiapan, sarapan, dan pendaftaran tentunya, kami mulai pendakian sekitar jam 11 siang. Awalnya pendakian semua lancar aja. Perjalanan terasa menyenangkan, seperti pendakian-pendakian pada umumnya. Kami berempat semangat untuk naik. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sampailah kami di pos Telaga Biru sekitar jam 1 siang. Kami beristirahat sebentar. Di situ belum ada hal aneh yang saya rasakan. Setelah kami rasa cukup untuk beristirahat, kami pun lanjut jalan. Kami melewati pos demi pos dengan santai. Dan alhamdulillah tak ada halangan apapun. Rencananya kami akan mendirikan tenda di pos Kandang Badak. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 3 jam, sekitar jam 4 lebih, sampailah kami di pos Kandang Badak. Kami memutuskan membuat tenda dan ngecamp di pos tersebut. Mau diriin tenda di mana nih? Tanya Imam. Cari tempat yang nyaman lah, jawab Paul. Lalu saya melihat-lihat sekitar. Gak terlalu banyak tenda yang saya lihat. Cuma ada 4 rombongan, seingat saya. Setelah menemukan tempat yang kami rasa nyaman, kami segera mendirikan tenda. Tenda kami jaraknya lumayan jauh dari tenda-tenda yang lain. Tak terasa hari pun mulai gelap. Kami berganti pakaian untuk istirahat. Kami mulai masak-masak untuk makan malam sekitar jam 10 malam. Setelah beres masak, kami segera makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Paul izin buat masuk tenda duluan. Tidur duluan ya? Sumpah capek banget gue, kata Ipul sambil menuju ke dalam tenda. Iya deh sana, kita sih belum ngantuk, jawab Imam. Saya, Huda, dan Imam lanjut ngobrol setelah selesai makan. Posisi kami saat itu, saya dan Huda duduk bersebelahan. Sedangkan Imam duduk menghadap kami berdua dan menghadap ke arah keluar tenda. Di tengah asiknya kami ngobrol, tiba-tiba saja suasana menjadi hening. Dan anehnya, Imam langsung diam dan wajahnya menjadi pucat.
Dia segera beranjak dari tempat di mana dia duduk dan langsung masuk ke dalam tenda. "Gue mau tidur," kata Imam singkat. "Mungkin dia mau menyimpan tenaga buat nanti summit," pikir saya. Karena kami memang berencana untuk mulai summit sekitar jam 3 pagi. Setelah Imam masuk tenda, saya dan Huda masih melanjutkan ngobrol di luar tenda karena memang belum ngantuk. Ketika kami berdua sedang ngobrol, tiba-tiba seperti ada yang mengusap leher saya. Saya pikir itu Huda. Geli bego," kata saya menegur Huda. "Geli apaan sih?" jawab Huda yang terlihat bingung. Mendengar jawaban Huda, perasaan saya jadi gak enak. Tapi di situ saya gak mau cerita. Saya lalu mengganti topik pembicaraan untuk melupakan kejadian aneh yang baru saja saya alami. Kami lanjut ngobrol sampai sekitar jam 1 malam. Setelah kami rasa sudah mengantuk, kami bergegas untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Saya mulai rebahan, masuk ke dalam sleeping bag, mempersiapkan fisik untuk lanjut summit nanti jam 3. Walaupun sudah rebahan, sepertinya saya dan Huda masih belum bisa tidur. Nah, waktu di dalam tenda itu, saya mendengar dengan jelas ada yang sedang memutari tenda kami. Di situ posisi Imam dan Paul sudah tidur, sedangkan saya dan Huda hanya tidur ayam. Ketika mendengar suara itu, saya lalu bangun dan duduk. Huda yang kelihatannya juga mendengar suara itu pun bilang ke saya, "Tiduran aja Kak, meremin," kata Huda yang sedikit berbisik. Mungkin dia juga merasakan hal ganjil seperti yang saya rasakan. Lalu saya kembali merebahkan diri. Saya menutup muka pakai topi dan mencoba memejamkan mata saya. Tapi tiba-tiba saya mendengar di atas tenda saya seperti ada suara yang awalnya kecil lalu lama-lama menjadi keras. Suara itu seperti suara pesawat yang mau turun di atas tenda saya. Saya mencoba berpikir positif dan berpikir bahwa mungkin itu suara angin. Tapi anehnya, kalau itu adalah suara angin, kenapa suara itu hanya ada di atas tenda? Sedangkan di sekitar tenda tidak ada angin sama sekali. Saya mencoba mengabaikan suara itu dan mencoba untuk memejamkan mata. Tapi ternyata gangguan gak berhenti dan membuat saya gak bisa tidur. Saya pun mencoba membaca-baca doa yang saya bisa. Saya lalu memastikan Huda apakah dia udah tidur atau belum. Huda, udah tidur belum?" Saya coba tegur Huda. "Belum, kenapa sih?" Ternyata dia masih menjawab. Saya masih mencoba untuk meremin mata. Setidaknya saya tidak melek sendirian lah. Tapi suara itu masih tetap terdengar dan seperti muter-muter aja di atas tenda. Suara itu hilang sekitar jam 3 pagi, membuat saya tak bisa tidur malam itu. Saya melihat jam, sudah jam 3 lebih. Sudah waktunya untuk summit, yang artinya saya harus melanjutkan summit tanpa tidur terlebih dulu. Setelah semuanya bangun, kami memasak terlebih dahulu untuk mengisi tenaga sebelum memulai perjalanan. Setelah selesai makan dan bersiap-siap,
kami mulai melanjutkan perjalanan ke puncak sekitar jam 4 pagi. Gue gak ikut ya. Gue ngantuk banget asli. Gue jaga tenda aja deh. Kata Paul yang memilih tidak ikut ke puncak. Akhirnya kami harus berangkat ke puncak hanya bertiga saja. Karena Paul memutuskan untuk tidak ikut dan stay di tenda sambil jaga. Jadi yang naik ke puncak itu, saya, Imam, dan Huda. Perjalanan kami awalnya baik-baik aja. Namun setelah beberapa menit kami berjalan, saya merasakan pandangan saya tiba-tiba berkunang. Mungkin karena efek saya gak tidur sedikit pun tadi malam. Saya pun akhirnya meminta break ke yang lain buat sekedar minum dan menunggu pandangan stabil. Duh, badan gue lemes banget nih. Mata gue kunang-kunang. Efek belum tidur kayaknya. Kata saya ke yang lain. Terus gimana kak? Masih kuat gak lu? Tanya Imam. Kuat lah, jawab saya singkat. Kalau gak kuat, bilang aja kak. Lu kan orangnya gengsian. Kalau gak kuat jangan dipaksain buat lanjut. Kata Huda yang terlihat mengkhawatirkan kondisi saya. Saya bilang, tenang aja, justru gue yang khawatir sama elu Hud. Ntar lu pingsan lagi di jalan. Gue sama Imam jadi harus gotong-gotong elu, males banget lah. Kami pun tertawa bersama. Kami beristirahat sekitar 5 menit, lalu melanjutkan jalan lagi. Formasinya, Imam ada di depan, saya di tengah, dan Huda di belakang. Di jalan pun, saya terpaksa gadoin garam buat hilangin ngantuk. Imam yang lihat saya gadoin garam malah ketawa. Ngaco lu ya kak, gado garam segala, kata Imam. Saya menjawab, biar melek aja nih gua. Nih cobain Hud. Emang ngaruh apakah? Kata Huda sambil cobain gado garam buat ngilangin ngantuk. Setelah obrolan itu, suasana kembali hening. Sampai akhirnya saya berinisiatif buat ngajak ngobrol si Huda. Dan hal aneh pun dimulai. Ketika saya ngobrol dengan Huda yang ada di belakang saya, sesekali saya menengok ke belakang untuk melihat Huda. Ketika saya melihat dia, saya melihat cahaya hijau di belakang Huda. Sampai saya harus mengucek mata untuk memastikan kalau itu bukan halusinasi. Melihat kejadian aneh itu, saya tak langsung tegur dia. Lalu saya coba lihat lagi. Ternyata cahaya itu hijau, masih ada di atas Huda. Cahaya itu terbang mengikuti Huda. Sampai akhirnya saya nggak nengok ke belakang lagi. Di situ saya merasa kalau Huda tidak sadar kalau ada yang mengikutinya. Dan saya pun masih lanjut ngobrol dengan Huda. Cuma sekarang saya nggak lagi menengok ke belakang. Kami pun terus berjalan. Ketika sibuk berjalan, tiba-tiba Huda memanggil saya. Dia meminta untuk bertukar posisi. Saya ingat, kami bertukar posisi ketika sampai sebelum tanjakan setan.
Saya merasa banyak banget yang sedang memperhatikan kami ketika kami berjalan. Perasaan ini gak enak banget. Tiba-tiba, imam yang ada di depan saya meloncat sambil berteriak, "Astagfirullahaladzim." "Ada apa, Mam?" Saya dan Huda spontan bertanya ke imam. "Gak apa-apa," jawab Firman. Lalu dia diam. Singkat cerita, sampailah kami di bibir kawah yang berada sebelum sampai di puncak. Alhamdulillah, sampai di sini kita tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Kami berjalan lagi menuju puncak. Lalu sampailah kami di puncak. Kami sampai di puncak Gunung Gede sekitar jam 8 pagi. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam di puncak. Setelah itu, kami turun. Singkat cerita, sampailah kami kembali di pos kandang badak sekitar jam 2 siang. Tidak ada hal aneh selama perjalanan turun dari puncak ke pos kandang badak. Sesampainya di tenda, kami sepakat untuk langsung turun setelah memasak dan makan siang. Setelah tenda dan peralatan kami bereskan, kami berempat bergegas turun. Tapi tak lupa, sebelumnya kami membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar tenda kami. Sekitar 3 jam perjalanan, sampailah kami di Telaga Biru. Saat itu sudah sore menuju petang, sekitar jam 5 lebih. Saya yang meminta break sebentar, tapi tak lama imam tiba-tiba mengajak kami untuk segera melanjutkan perjalanan. Saya yang sempat merasa aneh, karena setahu saya imam ini bisa melihat begitulah. "Ada apaan sih, Mam?" tanya saya ke imam. "Pokoknya kita lanjut jalan aja, jangan break di sini," jawab Firman. Kami pun bergegas meninggalkan Telaga Biru dan ingin secepatnya sampai di base camp. Di perjalanan, imam sempat bilang merasa pusing, tapi tak dihiraukannya. Dan kami pun terus berjalan dengan kecepatan penuh, tanpa ngobrol, bahkan sangat jarang kami berhenti untuk break. Pokoknya kami berjalan secepat yang kami bisa. Meskipun saya tidak bisa melihat keanehan selama perjalanan, tapi saya merasakan suasana yang sangat tidak enak. Saya terus berjalan tanpa berbicara kepada siapapun. Hingga akhirnya sampailah kami di base camp sekitar jam 8 malam lebih sedikit. Akhirnya, di base camp itulah kami berempat bisa saling bercerita kejadian aneh yang kami alami selama di perjalanan pendakian tadi. Dimulai dari imam yang tiba-tiba masuk tenda duluan ketika kami mendirikan tenda di pos kandang badak. Imam bilang kalau dia melihat sosok bayangan hitam besar yang melompat dari atas pohon. Untungnya saya dan Huda nggak melihat ya. Bayangkan betapa hebohnya kami jika kami juga melihatnya. Imam lanjut bercerita. Ketika kami bertiga dalam perjalanan summit, imam tiba-tiba berteriak istighfar karena ternyata ada sosok yang mengintip dari samping pohon. Yang terlihat hanya setengah mukanya, rambutnya berantakan. Sosok itu berada di belakang pohon yang kami lewati. Cuma untungnya di situ hanya dia yang lihat.
Masih cerita Imam. Ketika saya meminta break di pos Telaga Biru, dia iseng melihat ke arah sungai. Imam melihat di sana ada sosok perempuan berbaju putih kusam. Wajahnya hitam semua dan gak begitu jelas. Perempuan itu melambaikan tangannya ke arah kami. Entah pertanda mengusir atau menyapa, atau mungkin mengajak kami ke tempatnya. Itulah mengapa Imam mengusulin buat segera melanjutkan perjalanan. Setelah Imam, giliran Paul yang bercerita. Ketika dia tidak ikut summit dan tinggal di tenda, Paul memutuskan untuk tidur lagi. Tapi dalam kondisi setengah tertidur, dia mendengar ada suara lonceng, lalu disusul oleh suara yang ribut. Suaranya itu seperti terjadi perang zaman kerajaan. Suara pedang beradu, keributan di mana-mana. Cuma Paul gak berani keluar tenda untuk memastikan suara apa itu. Dia memutuskan untuk memutar lagu dari HP-nya yang dia dengarkan melalui headset dengan tujuan mengabaikan suara-suara yang tadi terdengar. Sekian cerita pengalaman saya mendaki ke Gunung Gede. Semoga dapat menghibur. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.